Puasa itu bukan memperbesar iman, tapi membuktikan seberapa besar iman kita. Nah, Wah, jadi Kristen. Oke, jadi orang Kristen emang susah ya. iya benar. Berapa bulan yang lalu nih? Atau minggu yang lalu? Enggak berapa bulan juga, Dok. Itu kejauhan. Ini Saudara- berapa 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ya, saudara kita sudah menjalani ibadah puasa nih. Iya. Iya kan? Nih, kalau gue momen-momen puasa gue selalu ingat sama namanya kerupuk kuning. Kerupuk kening. Wah, oke. Enak Kalau tuh. disiram sama sambal kacang. Nah, enak tuh. Ya, Kalau gue sukanya ini, pacar Cina. pacar Cina. Yang pakai santan-santan gitu. Iya. Dimasukin kulkas, dimakan. Kristen ya. Enggak lah. Itu nama makanan, Nando, bukan pacarnya orang Cina gitu kan. Kalau lu apa, Bil? Apa aja yang bisa Kenapa dibilang dimakan? Oke, nih Oke. kan kalau kita biasanya identik dengan puasa itu identik dengan saudara-saudara kita yang Muslim ya. Iya. Ya. Nah, tapi ternyata buat informasi barisan baper, ternyata tuh di Kristen juga ada yang namanya puasa. Nah, 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 yang kita mau bahas hari ini, apakah maknanya sama? ya. Tujuannya kah sama? Maksudnya puasanya orang Kristen tuh kayak gimana? Ya. apakah cuma nahan nggak makan aja? Itu. Iya kan? Iya. Nah, Nah, makanya mungkin tadi Cabil udah sempat baca bahwa apa sih ini maksud dengan puasanya iya, makna puasa. orang Oke. Kristen. Thank you kakak-kakak. Nah, mungkin kalau ngomong puasa, kata-kata puasa itu atau istilah puasa pertama kali keluar itu justru ada di dalam Imamat 16 ayat 29. Hukum ya. Oke. Iya. Kalau sebelum itu sih gue nggak nemuin, cuman mungkin ada yang terlewat atau gimana ya, maknanya lain atau istilahnya lain. Nah, tapi di Imamat 16 ayat 29 ini dikatakan begini. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang asing yang ada di tengah-tengah yang tinggal di tengah-tengah kamu, ya, di tengah-tengahmu, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu akan mentahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau ditanya puasa tuh apa sih gitu ya. Nah, banyak orang berpikir puasa itu kan selalu menahan lapar, Iya, menahan makan. Nah, tetapi Nahan kalau haus di juga. Imamat 16 ayat 29 ini itu kalau kita lihat bahasa aslinya itu dikatakan aunau. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya to be bowed down or afflicted. Afflicted. Nah, afflicted itu artinya adalah menderita. Oh. Nah, ada beberapa terjemahan yang menerjemahkan bahwa afflicted your soul. Jadi bisa dibilang Tuhan mengatakan bahwa ayo lu secara kasarnya bilang ayo bikin sakit jiwa. Tanda kutip gitu ya, maksudnya arti ayo menderita gitu loh. Jadi Tuhan kayak menyuruh seseorang itu untuk ya bisa dibilang menyakiti diri sendiri lah. Iya. Gitu. Karena itu sebagai tanda untuk merendahkan diri dan menyucikan diri. Kalau tadi kita baca di situ. Karena memang artinya afflicted itu kan menderita. Benar. Gitu. Berarti kita harus secara sengaja membuat diri kita tanda kutip menderita. Oke. Gitu. Yang Jadi kita tahu kan maknanya kan sama ini cuma nggak makan aja kan. iya, nggak makan aja. Tapi kalau dalam makna dari imamat itu bisa masuk, berarti nggak makan itu salah satu Metode lah ya. Iya, salah satu Metode untuk menderita. Menderita. Karena kan nggak makan juga nggak enak ya. Benar. Ya. Tapi emang yang biasanya mungkin kayak olahragawan atau apa yang nahan makan itu bukan sesuatu yang menderita. Iya. Beda. Berarti dia harus cari penderitaan Iya. yang lain tuh. Iya. Berarti dengan kata lain, kenapa ada kata menderita? Mungkin gue nangkepnya kayak gini. Kayak misalkan kita ini suka sesuatu nih, maka kita harus tahan. Sabar. Nah itu kan kayak membuat diri kita tuh menderita. Sakit. Iya, sakit. Menyakiti diri sendiri gitu loh. Menahan. Menahan atau apa, kayak kita misalnya suka main handphone nih. Nah, terusnya kita pas lagi ini kita menahan buat kita ngerendahin diri di hadapan Tuhan gitu. Iya. Nah, itu kan sakit kan jiwanya kan. Iya. Nah, tapi intinya itu bukannya berarti gini. Takutnya barisan baper berpikir bahwa Tuhan kita maunya kita tuh menderita. Enggak. Ternyata enggak gitu loh. Nah, makanya harus tahu dulu tujuannya itu. Iya, benar. Apa ada satu kata sih yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja awal-awal nih. Iya. Setelah para murid masa hidupnya selesai, bapak-bapak gereja awal muncul. Ada satu kata yang mungkin bisa menjawab si
puasa ini untuk menderita, yaitu Iya. tentang askese namanya. Nah, Askese itu dalam bahasa Yunani itu askein, artinya adalah latihan. latihan. Oh, cakep. Berarti ketika kita menderita, kita melatih diri kita untuk lebih sabar. Iya, iya. Jadi tujuannya bukan Tuhan suruh kita menderita terus sia-sia itu ngapain Iya, iya, gitu. Benar. Gitu. Nah, kata askein itu tuh dianalogikan seperti prajurit sedang latihan. Latihan kan gak enak ya kan? Nah. Harus minimal hari aja gak enak banget kan gitu. Iya. Ya kan, capek dan lain. Tapi tujuannya untuk melatih kita, mentreat kita. Nah, makanya memang waktu Bapak gereja awal-awal dia melakukan askes itu dengan secara yang sangat ekstrim. Kayak gitu. Sangat-sangat ekstrim. Apalagi ada satu tokoh gereja namanya Fransiskus Assisi. Dia sangat ekstrim banget tuh. Kemarin kita ke Kuningan tuh, ada namanya Gua Maria yang naik kan 14 titik. Nah itu dari dia tuh, si Fransiskus Assisi itu. Oke. Kayak gitu. Via Dolorosa, nah itu dari Iya, dia. iya. Nah, bahkan dia benar-benar menjual harta miliknya dengan memakai sebuah ayat yang Yesus sendiri katakan di dalam Matius 19 ayat 21 begini. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, Jualah. pergilah jualah segala milikmu." Itu masalah yang konteksnya orang kaya itu. Iya. Nah, kita nggak ngomong tentang konteks ayat ini atau Iya. tafsiran, tapi yang dipakai sama mereka itu benar-benar literal banget tuh gitu. Iya, iya. Walaupun mungkin kita ngerti cara beda gitu, tapi Iya. literal benar-benar dijual. Cara Makanya harfiah. kaum askese itu dibilangnya kaum rahib gitu atau biara gitu. Dia benar-benar pergi menjual harta miliknya, bahkan hidup di padang gurun. Ketika ada teman-teman yang ngebantu kasih makanan, ditolak sama dia. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, dia tidur bukan di tempat tidur tapi dikasih kayak paku-paku gitu untuk menyakitkan diri. Iya, iya, iya. Tujuannya untuk melatih diri dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah itu, jadi askese itu seperti itu. Tetapi untuk di konteks sekarang mungkin nggak kayak gitu juga. Kayak gitu Iya. juga. Kalau itu debus berarti. Iya, bayangin aja. Ino tidur di apa namanya tempat tidur paku. Set, jadi apaan? Kayaknya rasul-rasul juga nggak sampai tidur di pagi. Iya, tapi jadi tapi rasul-rasul itu SKC-nya adalah ketika mereka harus menahan dirinya mereka. Sehingga semakin hari mereka semakin serupa dan segambar dengan Kristus kan. iya. Makanya di ending kehidupan mereka hampir semua rasul matinya nggak ada yang enak. Jadi yang kita pikir, kenapa kita harus puasa? Rutin puasa. Berarti kita harus rutin untuk latihan. Kalau kita berhenti puasa, berarti kita berhenti latihan. Benar. Ketika kita berhenti latihan, maka ketika kita perang, kalah. Iya, iya, iya. Ya kayak emang latihan gitu. Karena gini, kan tujuan akhir daripada orang Kristen kan, gue selalu bilang bahwa nggak hanya sekedar masuk surga gitu loh. Tujuan orang Kristen adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Iya. Nah, itu berarti harus mengubah diri kita nih, yang ego kita, keinginan kita, bahkan kesukaan kita itu tuh harus benar-benar tuh dihilangkan sampai bukan dihilangkan, maksudnya lebih tepatnya dikurangin sehingga Iya. Yesus itu jadi nomor 1 Dikikis. atau bisa dibilang jadi nomor 2. Iya. Yesus yang nomor 1. Iya. Makanya ada lagunya kau semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ya kan benar kan? Dengan kata lain, begitu kita bisa lihat bahwa puasa tersebut itu juga bisa diambil dengan untuk metode tersebut gitu loh. Iya. Jadi bukan hanya sekedar kita nahan makan, nahan lapar, atau mungkin kita tetap makan tapi kita juga berusaha untuk mengkikis kedagingan kita Oke. sehingga Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Gitu Berarti berpuasa bukan hanya mengurangi berat badan, tetapi Iya. mengurangi kedagingan. ya. Kedagingan. Betul. Mantap. Cakep tuh. benar. Berarti ternyata kita baru ngerti loh. Sekarang ternyata arti pada puasa itu yaitu Iya. menyiksa diri gitu. Tuhan pengen kita menyiksa. Affected. Iya. Tuhan dalam tanda kutip ingin kita menyiksa diri, bukan berarti kita kalau itu kan bapak-bapak Iya. mereka mencambuk gitu. Nggak perlu kita kayak Tapi gitu yang gitu. kita ambil poinnya adalah melatih. Melatih. Iya kan? Gitu. Kalau kita zaman Untuk sekarang menguduskan diri. benar. Mengurusan diri. Kalau zaman sekarang kita nyambuk-nyambukin gitu bisa ditontonin orang dikasih duit ntar. lucu ya. Dikasih duit. Menyerang diri. Di sini gue nemuin satu makna sih. Dan Apa? Tuhan bilang, firman-Nya bilang, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Benar. Nah kan tadi kita sama-sama sepakat kalau berpuasa itu penderitaan. sebenarnya. Penderitaan. Nah jadi kita lihat bahwa penderitaan itu adalah salah satu sarana untuk kita merendahkan diri. Makanya di Ulangan 8 kan bilang Tuhan Musa bilang kamu diputer selama 40 tahun. Iya. Nah, Dengan maksud apa? Ulangan 8 Merendahkan merendahkan diri. Jadi ternyata Tuhan pakai penderitaan. Ini mungkin masuk agak beda konteks ya. Iya. Kita lihat bahwa penderitaan itu Tuhan pakai untuk
buat kita rendah hati. Benar. Iya. Benar. Iya sih benar. Benar. Karena Masuk. karena banyak ini. Banyak orang ketika menderita baru ingat Tuhan. Iya, iya. Ya sih ketika senang Tuhan gitu loh. Tapi kalau menderita ingat Tuhan, makanya barisan lapor jangan heran ketika Tuhan izinin penderitaan yang ada. Karena kenapa? Karena ketika kita menderita baru kita ingat Tuhan. Oke, Iya kan sih? Keren gak sih? Iya, benar-benar. Iya kan? Baru kayak gitu. Jadi ketika ada masalah tuh ngucap syukur karena kenapa? Iya. Tuhan lagi izinin kita untuk lebih mendekat kepada Nah, Dia. makanya kalau ada penderitaan datang jangan berhenti puasa ya. Jangan berhenti puasa. Gitu. Mantap sekali. Gitu kayak Bill bilang jalan terus sampai Nah. ketemu ujung. Nah, mungkin ada Baris Semawar nanya nih, Kak, berarti metodenya apa nih? Ya. Ada yang bilang Nah, puasa bagus tuh. Esther, ada yang bilang Puasa Daniel. Daniel. Sementara yang kita dapat adalah puasa itu untuk melatih diri kita menderita, tujuan untuk merendahkan diri. Benar. Apakah Daniel dan Esther dan bahkan puasa Yesus itu adalah satu metode untuk kita seperti itu gitu? Oke. Gimana? Oh Daniel dulu, Daniel dulu. Iya. Nah kalau dari gua ngelihat gereja pakai itu, sebenarnya kan Tuhan Yesus juga kayaknya nggak pernah ngomong metode puasa yang paten. Iya, Iya iya. kan? Alkitab pun juga nggak. Iya, kamu harus begini begitu. Iya, iya. Nah tapi kalau kita lihat tapi kenapa gereja pakai mungkin jadi patokan. Iya, Puasa Esther, puasa Daniel itu Iya. menjadi ya kayak kemarin kita bahas jadi rekomendasi. oh iya. Masih bahasa Iya, Prinsip-prinsip iya. itu ya, prinsip-prinsipnya itu dipakai. Tapi sebenarnya nggak ada patennya nih. Nggak ada ya. Gitu kan istilahnya, apalagi perjanjian baru gitu kan. Iya. Nah, tetapi berarti kita harus pakai prinsip utamanya itu penderitaan. Nah, berarti Oke. kalau ngomong penderitaan itu bukan cuma ngomong makanan. Mhm. Dengan kita misalnya punya kebiasaan nonton YouTube. Iya. Nah, kita mau berpuasa. Puasa. Puasalah puasa nonton stop, YouTube. Iya, stop Kayak YouTube. gitu. Kita kecanduan gadget. Ah, Ya, berpuasalah Ya. bermain gadget. benar benar. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang metode puasa itu tidak hanya untuk makan. Benar. Tidak hanya makan saja, tapi hal lain pun di mana kita merasa menahan diri dan tanda kutip menderita, Iya. itu udah berpuasa. Gitu guys, Oh, kalau iya, dari benar. aku. Jadi bukan soal makanan dan minuman Iya. ya. Berarti kalau di konteks Daniel jangan bilang begini, oh berarti kalau Daniel gue makannya sayur aja. Iya, Ya iya, kalau bagi orang yang vegetarian ya merdeka Enak lah. aja, Banget gitu kan kan. Betul, betul, betul. Jadi intinya makan yang menurut lo nggak suka lah gitu Iya, ya. iya, Ya, iya. Nah, iya dari puasanya, dari ngomongin puasa nih, gue jadi kayak ada satu benang merah antara kisahnya Daud sama Esther nih bro. Esther. Karena kenapa? Gue inget Daud itu pernah tidak makan, tidak minum, tidur di lantai ketika anaknya itu lagi sakit. Mm. Nah, ketika anaknya udah meninggal, tiba-tiba Daud bangun dan dia makan, dia berberes, dia makan. Pegawai itu nanya gitu, kok tadi waktu anakmu sakit, engkau tidak makan, Daud tidur lantai, tapi sekarang udah sembuh, engkau malah makan gitu. Ditanya gitu, maka malah bersepsi dan segala rupanya. Dibilang, ya jangan-jangan ketika dia melakukan itu, Tuhan berbelas Daud kasih. berbelas kasihan sama dia, Iya. gitu loh. Nah, begitu juga di Esther. Ketika dia tahu bangsanya mau dibunuh, dia tuh berpuasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum dan hanya di kamar, gak keluar. Nah tujuan apa? Tujuan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel supaya menolongnya dia, gitu loh. Walaupun kita lihat bahwa di kitab Esther gak ada nama Tuhan, tapi Tuhan tetap bekerja di belakang layar kan gitu loh. Nah, gue lihat bahwa ternyata dengan cara berpuasa ini bukan sekedar kita dalam tanda kutip yang bilang bahwa menyiksa diri, enggak. Tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari belas kasihannya Tuhan. Gitu. Jadi kayak gue bilang puasa ini bisa jadi media buat kita tuh semakin dekat sama Tuhan. Yes, gitu. Jadi tapi tidak lepas dari poin yaitu untuk merendahkan diri karena Merendahkan Esther pun diri. juga kan dia kan ayo kita merendahkan diri satu bangsa loh, merendahkan Bener. diri untuk ada apa mujizat daripada Tuhan. Bener. Kayak gitu. Dan- Jadi cara dalam kerjaan Allah masih akan ditambah-tambahkan. Iya. Lo inget gak waktu bangsa Asyur? Mm. Ah, yang mana tuh? Niniwe. Ah. Iya kan? Oh, yang Yunus. Yunus. Terus mereka merendahkan diri. Mereka merendahkan diri sampai ternaknya gak makan. Itu. Men. Nah, Iya kan? Supaya apa? Supaya apa yang penghukuman Tuhan tuh batal dalam hidup mereka. Gitu. Jadi ya kalau minta belas kasihan ya berpuasa lah. Iya. Gitu. Benar. Berarti ada orang yang berpuasa sekaligus nazar. Iya. Ah itu beda. Pengen ini berpuasa. Ya nggak salah ya. Nggak salah. walaupun tetap Tuhan mengasihi walaupun Mengasihi. kita nggak puasa. Benar. Iya, Tuhan benar. tetap mengasihi gitu. Benar-benar. Dan puasa itu juga bukan sebagai media memaksa Tuhan.
Tapi yang pertama malah media untuk kita sebetulnya nih. Benar. Ya kan menjadi serupa seperti Kristus. Benar. gitu kan. Ada Jadi, on the way. Puasa itu bukan memperbesar iman, tapi membuktikan seberapa besar iman kita. Nah, Oke, jadi kesimpulannya puasa di Kristen itu bukan sekedar nggak makan nggak minum ya. Ya. Tapi misalkan apa yang kita suka dan kita tidak lakuin dan menyiksa diri kita itu puasa. Ya. Tanda kutip menyiksa diri ya. Dan tanda kutip ya diri. gitu. Ya. Dan berpuasa itu juga sebagai media kita minta belas kasihan sama Tuhan dan mencari Tuhan biar semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi itu perbedaan kita dalam berpuasa di Kristen yang kita tahu ya. Iya. Oke. Makanya jadi orang Kristen itu gak gampang. Iya. Makanya program namanya susahnya Jadi Kristen. Tuhan berkati, God bless you.